Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga, bab 3684, 3685, 3686. Mengapa kamu di sini? Zekening juga sangat terkejut saat melihat Dev. Dia tidak pernah menyangka Dev akan kembali ke sini. Terlebih lagi, Dev diburu oleh aliansi penyegel iblis, dan mereka bahkan merancang untuk menjebak Dev, tapi sekarang Dev masih muncul di hadapannya dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kepala keluarga Ning kamu telah meninggal secara tragis? Dev juga bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tapi saat dia selesai berbicara, mata Dev sudah menatap Zekening. Karena dia menemukan bahwa Zekening sebenarnya sedang memancarkan puncak alam kesengsaraan pada saat ini. Dalam waktu singkat, leluhur keluarga Ning telah dipromosikan ke puncak alam kesengsaraan. Itu sungguh keterlaluan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, bagaimana leluhur keluarga Ning bisa memiliki aura klan iblis di tubuhnya? Dev tahu bahwa keluarga Ning bukanlah kultivator iblis, tetapi semua kultivator manusia. Melihat Zekening di depannya, dan memikirkan dia dan Kipejia bersama, dan kematian tragis Ning Kaichen, Dev sepertinya memahami sesuatu. Siapa kamu? Apakah kamu bukan leluhur keluarga Ning? Dev memandang Zekening dengan waspada dan bertanya. Zekening melihat bahwa Dev telah meragukannya, jadi tidak perlu berpura-pura. Dev hanyalah seorang kultivator kelas 2 di alam kesengsaraan. Dan Zekening sekarang berada di puncak alam kesengsaraan, sangat mudah untuk membunuh Dev, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Hahaha, Dev, kamu masih sangat pintar. Kamu benar, saya bukan leluhur keluarga Ning. Saya hanya menggunakan tubuh orang tua ini. Zekening tertawa dan berkata. Mendengarkan suara Zekening, Dev berpikir keras dan bertanya dengan tajam lagi, siapa kamu? Dev, apa kamu tidak ingat teman lamamu? Kalian semua mengira aku sudah mati, tapi sayang sekali aku hidup kembali. Jika aku mendapatkan batu iblis dan membentuk kembali tubuhku, aku akan menjadi diriku yang asli lagi. Zekening berkata sambil mencibir. Zekening, Dev tertegun, sosok Zekening langsung terlintas di benaknya. Tetapi pada saat itu, dia memang melihat bahwa Zekening sudah mati. Kemudian, dia sendiri tersedot ke dunia surga dan manusia. Namun, sisa jiwa Zekening juga kemudian tersedot ke surga dan dunia manusia. Dev tidak mengetahuinya. Selamat atas jawabanmu yang benar, tapi tidak ada imbalannya, tapi aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Zekening tersenyum, aku tidak menyangka kamu masih hidup dan bersembunyi di tubuh leluhur keluarga Ning. Namun, di dunia sekuler, kamu kalah olehku, begitu pula di dunia surga dan manusia. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang bahkan jika kamu mencapai puncak alam kesengsaraan? Tubuhmu yang tua dan rusak mungkin akan membuatmu mustahil untuk menampilkan kekuatan penuhmu. Terlebih lagi, ada penghalang di mana-mana di sini. Aku sama sekali tidak takut padamu. Jika aku bisa membunuhmu sekali, maka aku pun bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Zekening telah mencapai puncak alam kesengsaraan, tubuhnya saat ini tidak dapat membiarkan dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan jika dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mungkin akan hancur dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Zekening menjadi jiwa yang tersisa lagi, jadi bagaimana dia bisa membunuh Dev? Zekening sendiri mengetahui hal ini, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan untuk menyerang Dev. Setelah dia perlu membentuk kembali tubuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan melawan Dev. Dev, kamu terlalu sombong. Bahkan jika tubuhku sudah tua dan rusak, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, alam kesengsaraan tingkat 2. Zekening mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengejek, benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Setelah Dev mengatakan ini, busur Raja Dewa langsung muncul di tangannya. Hanya ada mereka berdua di gua ini, jadi Dev bisa mengeluarkan busur Raja Dewa tanpa ragu-ragu. Sekarang busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata terkuat Dev. Setelah bertarung dengan Kipejia, Dev menderita banyak kerugian. Jika dia bertarung dengan Zekening lagi sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa ronde. Jadi begitu dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan busur Raja Dewa yang paling kuat. Saat Raja Dewa dikeluarkan, seluruh isi gua itu dipenuhi dengan keagungan seorang superior. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, Zekening mengerutkan kening.
dia tahu kekuatan busur Raja Dewa dan betapa kuatnya itu. Dan di gua ini, jika dua orang berkelahi, seluruh gua bisa runtuh. Selain itu, ada penghalang di sekelilingnya. Zekening masih memikirkan cara menerobos. Jika mereka berkelahi, dia mungkin akan terluka oleh penghalang itu. Dev, gua ini penuh dengan penghalang. Jika kita berdua bertarung, kita berdua akan terluka, dan kita semua akan dikuburkan di dalam gua ini. Aku tidak peduli untuk apa kamu datang. Kita masing-masing menembus penghalang ini berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam kita setelah meninggalkan gua ini? Zekening sedikit takut. Dia berhasil bertahan sampai sekarang. Jika dia mendapatkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhnya, dia akan mampu mencapai alam Mahayana. Kultivator Mahayana adalah eksistensi yang tidak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Pada titik ini, Zekening tidak ingin kehilangan segalanya hanya untuk bertarung dengan Dev. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai kita keluar dan bertarung lagi. Dev menyingkirkan busur Raja Dewa. Faktanya, Dev tidak ingin melawan. Dia hanya menggunakan busur Raja Dewa untuk memanfaatkan situasi. Untungnya, dia menakuti Zekening sehingga orang ini tidak berani mengambil tindakan sekarang. Jika Zekening benar-benar mengambil tindakan sekarang, Dev tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan busur Raja Ilahi. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Ketika Zekening melihat Dev menyingkirkan busur Raja Dewa, dia sekali lagi fokus pada penghalang itu. Sekarang dia telah menembus ke posisi tengah. Jika dia berhasil menerobos beberapa penghalang itu, dia dapat melihat lokasi teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi itu. Ketika dia telah mendapatkan teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi itu, dia dapat menukarnya dengan batu iblis surgawi dan membangun kembali tubuh fisiknya. Zekening dengan hati-hati mengamati ribuan benang di depannya, dan kemudian bergerak maju dengan hati-hati. Ketika Dev melihat tatapan hati-hati Zekening, dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian gelombang cahaya keemasan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia menutup mata dan berbalik ke arah benang yang sempurna. Dev sangat cepat, melampaui Zekening dalam sekejap dan berjalan di depannya. Ketika Zekening melihat ini, dia langsung terkejut. Tetapi ketika dia melihat bahwa Dev tidak terhalang oleh penghalang yang ada di gua ini, dia sangat marah. Arg! Zekening meraung, matanya memerah, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Saat kabut hitam meletus, semua penghalang di sekitarnya bergetar. Awalnya, Zekening ingin terus menerobos penghalang itu dan mendapatkan teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi dengan imbalan batu iblis surgawi. Tapi sekarang setelah Dev muncul, dia tidak bisa lagi menerobos penghalang itu secara perlahan. Zekening mulai menggunakan kekerasan untuk menyerang. Dev menggunakan keterampilan tubuh dan pemahamannya tentang penghalang yang dibuat oleh iblis darah untuk terus membuat terobosan. Kedua orang itu maju satu demi satu. Segera mereka sampai di tempat penyimpanan teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi itu. Ketika Dev melihat slip giok teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi tepat di depannya, semburan energi spiritual terbang keluar dan ingin mengambil slip giok teknik rahasia itu di tangannya. Namun energi spiritual ini langsung dikalahkan sebelum menyentuh slip giok teknik rahasia, dan Dev merasakan kehadiran aura di sekitar slip giok teknik rahasia itu. Ini adalah aura iblis darah, tapi Dev dapat menyimpulkan bahwa aura ini jelas bukan penghalang yang dipasang oleh semacam lingkaran sihir. Dev bergegas maju, berencana mencoba lagi. Pergilah ke neraka. Ketika Zekening melihat bahwa Dev hendak mengambil slip giok teknik rahasia itu, wajahnya tiba-tiba terlihat garang, dan kabut hitam datang ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia secara naluriah bergegas ke depan untuk menghindari kabut hitam itu. Bahkan jika Dev berlagak bodoh, dia tidak bisa menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Lagi pula, kondisinya saat ini sangat lemah. Tubuh Dev bergegas ke depan, seolah-olah dia telah menembus lapisan riak dan berdiri di tepat depan slip giok teknik rahasia itu. Segera setelah itu, serangan Zekening juga tiba. Tapi kabut hitam ini tiba-tiba menghilang hanya beberapa langkah dari Dev. Zekening tertegun sejenak, lalu dia melambaikan beberapa kabut hitam lagi, tapi hasilnya sama, kabut itu runtuh di depan Dev. Melihat ini, Dev melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan ada kekuatan terlarang di sekitar slip giok tersebut. Meskipun dia tidak dapat melihat atau menyentuhnya, Dev dapat merasakannya. Baru saja, energi spiritual Dev juga runtuh saat bersentuhan dengan kekuatan penghalang ini. Melihat Zekening tidak mampu menembus kekuatan penghalang, Dev merasa lega, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok teknik rahasia. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, cahaya kemasan meledak dari slip giok teknik rahasia itu. Tubuh Dev sepertinya ditekan ke bawah gunung dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang terjadi? Dev kaget. Ini semua terjadi di depan matanya. Kenapa dia masih belum bisa mendapatkan slip giok teknik rahasia itu? Tidak mungkin iblis darah menempatkan penghalang pada slip giok teknik ini. Tepat ketika Dev tidak tahu apa yang sedang terjadi,
aroma yang sangat familiar bagi Dev perlahan terpancar dari slip giok teknik rahasia. Ini adalah aura yang dipancarkan iblis darah saat dia dibangkitkan. Aura ini mengelilingi Dev. Dev merasa sangat nyaman dan mulai dengan rakus menyerap aura ini. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa menembus penghalang pada slip giok. Kecuali kamu meminjam kekuatan bencana guntur kesengsaraan, kamu mungkin bisa menerobos penghalang itu. Kata Raja Iblis Awan Merah. Kekuatan bencana guntur, apa maksudmu? Aku harus menerobos di sini dan menyebabkan bencana guntur untuk mematahkan penghalang pada teknik slip giok ini? Dev bertanya dengan heran. Itu benar, jangankan kekuatanmu yang sekarang, bahkan jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, kamu tidak dapat menerobos penghalang ini. Jadi meskipun kamu terburu-buru sampai akhir, kamu tidak akan bisa mendapatkan keterampilan giok ini, kecuali kamu bisa menerobos ke sini dan menarik bantuan bencana guntur. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terdiam. Apa yang dilakukan iblis darah ini? Tidak heran Sekte Tianmo telah menemukan begitu banyak master, tetapi semuanya pada akhirnya gagal. Siapa sangka akan ada penghalang seperti itu di slip giok teknik rahasia ini? Jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak akan tahu bagaimana cara mematahkan kekuatan penghalang ini. Tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menerobos. Sekarang terobosan Dev di setiap wilayah kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Untuk dapat menyerap aura yang memancar dari slip giok teknik rahasia, Dev memikirkan ginseng naga iblis surgawi di cincin penyimpanan. Mungkin meminum ginseng naga iblis surgawi dapat membawa kekuatannya ke titik kritis terobosan. Segera Dev mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi dan mulai menyerapnya. Dengan kekuatan penghalang di sekelilingnya untuk melindunginya, Dev tidak takut Zekening akan merugikannya. Dengan kemampuan Zekening, dia mungkin tidak bisa melanggar penghalang yang sengaja dibuat oleh iblis darah. Dev duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan tenang. Ketika Zekening melihat adegan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba mulai berkultivasi di tempat seperti ini. Zekening bergegas menuju Dev. Bang, dengan suara keras, seluruh tubuh Zekening sepertinya terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Lalu seluruh pikirannya menjadi kosong. Ketika Zekening melihat dengan jelas, dia menemukan bahwa dia telah tiba di luar gua. Pada saat ini, di luar gua, pemimpin Sekte Jiang, Zheng Nianan dan yang lainnya semuanya menunggu dengan cemas. Mendengar suara keras yang tiba-tiba dan seseorang terbang keluar dari gua, pemimpin Sekte Jiang dan Zeyan bergegas mendekat. Mereka semua mengira Dev lah yang tersingkir. Lagi pula, dengan tubuh Dev yang lemah, mustahil untuk menembus penghalang di dalam gua dan memperoleh teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi mereka. Bersambung.